Ceritaku sebagai TKW Singapura di hari Sabtu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mbak Yuli TKW Singapura. Di kesempatan video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku kerja sebagai TKW Singapura di hari Sabtu. Biasanya kalau setiap hari Sabtu itu jadwal aku mesti nganterin momongan aku yang besar itu pagi harinya itu pergi sekolah balet dan habis itu sekolah biola, dan yang besar itu pergi taekwondo. Tapi hari ini itu jadwalnya aku tuh agak lain. Aku tidak mendapatkan jadwal untuk nganterin anak-anak pergi les karena dihandle sama emak sama bapaknya. Jadi di sini hari Sabtu, aku hari itu spesial banget. Aku hanya tinggal di rumah aja. Jadi aku ngerjain kerjaan rumah yang terbengkalai beberapa hari ini ketika aku tinggal wirak-wirik ngurusin anak-anak. Di pagi hari setelah semuanya pada keluar, di sini aku langsung sat-set gerak cepat ya. Pertama-tama di sini aku ngurusin ini daun bawang yang dibeliin bapak kemarin-kemarin hari itu yang belum sempat aku beresin ya. Sekarang aku cuci-cuci, terus aku potong-potong kecil-kecil kayak gini dan aku simpan ke dalam tupperware dan aku taruh dalam freezer biar nggak cepet rusak. Setelah itu aku di sini lanjut mau bikin sarapan. Mumpung anak-anak dan majikan nggak di rumah, aku mau bikin makanan kesukaan aku ya. Contohnya itu bikin bakwan atau dadar jagung gitu, aku suka banget dan kebetulan bahan-bahannya juga lengkap dibeliin sama majikan. Untuk gorengan kali ini aku nggak tahu nyebutnya mesti apa ya, ini bakwan atau dadar jagung aku juga nggak tahu karena aku tuh random aja bikinnya. Bahannya itu ada bahan dari bakwan dan juga ada bahan untuk dadar jagungnya, jadi aku campur semua. Di sini aku pakai kubis sama jagung manis, tapi aku nggak pakai wortel karena terlalu bosen ya setiap hari itu aku makani wortel karena majikan aku tuh beli wortel tuh cukup banyak, jadi aku sampai bingung bagaimana aku mesti menghabiskannya. Dan yang biasanya makan tuh aku sama anak-anak aja, majikan aku tuh jarang banget makan di rumah. Sebenarnya kalau di hari Sabtu kayak gini kerjaan aku itu cukup ringan ya teman-teman, karena kalau hari Sabtu itu majikan dan juga anak-anak mereka itu pada libur. Di Singapura itu di hari Sabtu sama Minggu itu sekolah dan juga kantor itu pada tutup, jadi aku agak ringan. Kalau majikan aku nggak ngantor itu mereka bisa bantuin aku ngomong anak-anak kalau aku lagi ngerjain kerjaan rumah kayak gini. Jadi menurut aku kalau hari liburnya kantor dan sekolah itu aku tuh cukup senang ya, karena majikan aku bisa bantuin aku ngomong, karena aku itu sebenarnya kewalahan ya tenaganya. Anak-anak itu sudah mulai dewasa, udah mulai besar, mereka itu cukup aktif dan sangat pandai banget, jadi terkadang itu aku bisa kewalahan. Tapi kalau majikan aku nggak masuk kantor kayak gini, mereka itu cukup membantu ya teman-teman, terutama ngomong anak-anak. Dan terkadang juga kalau hari libur kantor gitu, kalau majikan di rumah itu aku jarang masak untuk aku sendiri juga, karena biasanya majikan aku tuh juga sering orderin makanan untuk aku dan juga anak-anak, jadi aku tuh disuruh nggak terlalu capek, nggak terlalu stres gitu, biar agak rileks, karena mereka juga tahu aku itu jaga anak-anak mereka itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kayak jungkir balik kerjanya. Sebenarnya nggak terlalu berat kerjaannya, cuman kalau jaga anak-anak itu kita itu mesti ekstra sabar, nggak boleh terbawa emosi karena anak-anak itu mereka belum paham apa-apa. Jadi wajar kalau mereka itu sering berbuat kesalahan dan kita tuh wajib mengingatkan mereka. Jadi kalau jaga anak-anak itu mesti orang yang sangat sabar dan telaten. Oke, kita kembali ke topik utama pembuatan bakwannya. Setelah bahan-bahannya dipotong dan aku masukin ke dalam panci, di sini aku cuma bumbuin garam, micin sama ketumbar bubuk aja. Setelah itu aku tambahin terigu bubuk dan tidak lupa aku tambahin daun bawang yang udah aku potong tadi pagi. Cukup simple kan bikinnya, kalian juga bisa kok bikin sendiri di rumah. Ini tuh resepnya sangat gampang, simple dan dijamin pasti berhasil. Oh ya, di sini aku kasih sedikit info ya, di Singapura itu gorengan kayak gini tuh harganya mahal banget loh. Kalian tahu nggak, bakwan di sini itu $10 itu atau sekitar 100.000 hanya dapat 3 biji.
Dan pisang goreng pun juga sama. Jadi jangan kalian kira ini makanan kampung, makanan orang pinggiran, tapi setelah masuk Singapura harganya bisa harga makanan sultan loh. Jadi kadang-kadang kalau aku bikin gorengan kayak gini, majikan aku yang perempuan itu juga suka nyemil ya. Dia tuh kadang juga suka order, tapi dia bilang katanya itu kalau beli di luar tuh rasanya kok nggak sama kayak bikinan aku. Karena sebenarnya kan bakwan atau pisang goreng itu kan makanan khas Indonesia, makanan jalanan ya. Tapi dieksekusi sama orang Singapura, jadi tangannya jadi beda, rasanya juga beda gitu. Jadi itu alasannya. Kalau bakwan bikinan aku kan bakwan asli bikinan orang Indonesia. Jadi rasanya ya masih melegenda jari-jari tangan-tangan orang Indonesia asli. Beda kalau udah dibikin sama orang Singapura tuh rasanya udah beda. Tapi kembali lagi ke selera lidah, setiap orang itu tidak sama ya teman-teman. Karena lidah orang Indonesia sama lidahnya orang Singapura itu tidak sama. Kalau aku asli orang Indonesia itu kalau bikin bakwan ya kayak gini, aku nggak suka yang neko-neko dikasih kunyit atau perasa-perasa kari kayak yang dibikin di restoran-restoran luar yang biasanya dibeli majikan aku itu. Kalau aku bikin bakwannya itu ya cukup sederhana aja, bakwannya nggak neko-neko, kayak gini aja udah enak. Setelah selesai goreng bakwannya, aku di sini lanjut mandi, dan habis mandi langsung sarapan bakwan bikinan aku mumpung masih anget. Kalian jangan galvok cara duduk aku dan tempat makan aku ya teman-teman. Oke, setelah sarapan kita lanjut kerjanya. Kita langsung laundry ya. Di sini aku mau ngerendemin baju putih. Biasanya bapak aku itu baju putih kayak gini atau baju-baju kantor kayak jas, kayak baju-baju kantor yang penting-penting itu biasanya masuk laundry. Tapi sudah sekitar 1 bulan ini bapak aku itu nggak pakai laundry teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin dia itu pengen aku itu untuk olahraga ekstra gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Di sini baju putihnya aku rendam dulu sebelum aku masukin ke dalam mesin cuci. Walaupun bajunya bapak nggak masuk ke laundry dan suruh aku nyuci sendiri, tapi nyucinya nggak pakai tangan, tenang aja. Di sini aku nyucinya tetap pakai mesin cuci. Ini cuma aku rendam aja biar kalau warna putih itu kotor-kotorannya itu bisa hilang dulu sebelum masuk mesin cuci, karena baju putih itu sangat sensitif ya teman-teman. Di sini aku ngerendamnya itu pakai deterjen bubuk biasa aja, terus aku pakai juga air panas biar benar-benar bersih, keset, putih, mengkilat, kinclong. Selesai ngerendam baju putih, di sini aku lanjut pergi ke dapur untuk ngecek cucian. Ya Allah, seperti inilah kalau kita itu jaga anak ya teman-teman. Cucian piring itu selalu saja ada. Oke, sudahlah, nggak usah dipikirkan, nggak usah dilihat-lihat, langsung aja kita kerjakan satset. Mumpung momongan aku belum pulang ke rumah. Karena kerjaan kalau cuma dilihatin aja gitu nggak bakalan selesai. Jadi mesti cepet-cepet kita selesaikan biar ada waktu istirahat. Di sini aku mau kembalikan semua piring-piring dan sendok yang sudah aku cuci bersih. Sebenarnya kalian kalau pengen tahu kerjaan TKW di luar negeri itu seperti apa, kerjaannya ya kurang lebih kayak kita kerja di rumah tangga di Indonesia, sama saja teman-teman. Cuma yang membedakan itu setiap orang, setiap rumah itu kan peraturannya juga beda. Selain itu kita itu juga beda bahasa ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau masalah kerjaan itu sebenarnya semua orang pasti bisa ngerjainnya. Cuma ini kan gampang, kerjaan rumah terlihat oleh mata gitu. Jadi ya paling enggak ya kalian pasti tahu lah kerjaan itu hampir sama aja kayak di Indonesia di rumah tangga biasa itu. Setelah aku di sini selesai ngurusin cucian piring yang sudah bersih dan aku masukin ke lemari lagi, di sini kita lanjut nyari-nyari botol susu dan yang lain-lainnya yang kotor, aku masukin semua ke dalam bak cucian piring kayak gini. Kalian jangan galvok kenapa di sini cucian piring aku kebanyakan botol-botol minuman dan juga Tupperware. Sekali lagi aku jelaskan karena di sini aku itu ngomong anak, jadi kebanyakan cucian piring aku itu ya punyanya anak-anak. Sebelum nyuci piring di sini aku mau ngisi perut lagi karena sekarang itu sudah sekitar 12:30 siang tapi aku belum makan siang.
Jadi untuk ganjil perut aku di sini aku mau makan buah kiwi ya teman-teman. Karena kebetulan di dalam kulkas itu banyak banget buah kiwi dan ini tuh mesti cepet dimakan karena ini buah udah belinya tuh sekitar 1 bulan tapi belum habis karena saking banyaknya. Oke, setelah aku potong buah kiwinya di sini aku makannya lesehan saja. Sambil istirahat, kakinya juga pegel karena udah tua teman-teman, umurnya udah nggak muda lagi, jadi kadang itu mudah capek. Setelah selesai makan kiwi, langsung aja aku nyuci piringnya satset biar cepet selesai. Kalian jangan tanya kenapa nggak aku kasih sabun, karena ini sebenarnya itu nggak kotor, cuma anak-anak itu suka ngeluarin itu tupperware sama botol minuman itu dijajar di lantai, jadi kadang itu mereka itu nggak memakai, cuma dijajar-jajar aja di lantai kayak orang main-mainan gitu. Dan habis itu aku mesti beresin dan aku bilas-bilas aja. Itulah alasannya kenapa aku kadang kalau cuci piring tuh nggak aku kasih sabun. Setelah selesai nyuci piringnya, di sini lanjut aku mau ngisi ulang sabun cuci piring. Di sini sabun untuk cuci piring dewasa dan juga anak-anak itu dipisah, dibedakan. Kalau untuk nyuci piringnya anak-anak itu sabunnya khusus ya, dia itu dibeliin sabun khusus untuk nyuci piringnya anak-anak atau bayi, dan juga sabun itu bisa untuk nyuci sayuran juga. Kalau untuk dewasa itu aku dibeliin sabun pada umumnya saja, biasa saja. Setelah selesai urusan dapur, aku mau lanjut keluar, mau beresin sampah-sampah yang berserakan di teras rumah. Dan ketika aku keluar itu, aku tuh denger banyak banget anak-anak teriak-teriak di bawah kolam renang. Ternyata di luar itu lagi ada pesta ulang tahun. Jadi wajar kalau di bawah itu lagi ramai banget karena lagi dipakai untuk ulang tahun. Di sini aku cuma beresin sampah-sampah yang mau didaur ulang, aku mau buang karena kalau nggak hari Sabtu kayak gini aku itu nggak bisa beresin sampah-sampah kayak gini dan aku bawa keluar karena saking sibuknya. Untuk negara Singapura itu sampah yang bisa didaur ulang contohnya kardus dan juga botol-botol minuman itu mesti dibuang secara terpisah kayak gini ya teman-teman, nggak bisa dibuang sembarangan. Di sini tuh apa-apa tuh serba denda kalau ketahuan, jadi mesti hati-hati ya untuk kalian yang anak-anak baru yang baru kerja di Singapura atau negara lain pun juga sama. Dulu aku kerja di Taiwan juga, Hong Kong juga sama, barang yang bisa didaur ulang tuh nggak bisa dibuang sembarangan. Sembari jalan pulang ke rumah aku mau beli minuman dulu karena kebetulan tenggorokan aku itu cukup kering banget ya, karena Singapura itu beberapa hari itu cuacanya panas banget dan dari pagi itu aku kerja nonstop, jadi aku mau beli minuman dingin kayak gini. Sebenarnya aku itu bukan pecinta minum-minuman kaleng kayak gini, cuma kadang-kadang aja kalau bener-bener capek aku baru beli. Singapura itu mesin-mesin kayak gini itu banyak banget, jadi gampang banget kalau pengen beli minuman kaleng. Tadinya aku pengen beli yang es kelapa tapi ternyata kosong, jadi terpaksa aku mesti milih minuman yang lainnya. Dan di sini aku putuskan untuk membeli cincau, es cincau gitu aja ya teman-teman. Dan ini harganya $1.10. Jadi uang aku masih ada kembaliannya dan itu otomatis dia keluar sendiri. Sungguh canggih ya teman-teman. Di Indonesia ada nggak ya mesin kayak gini? Karena kalau aku tinggal di kampung itu nggak ada mesin kayak gini gitu. Mungkin di kota-kota besar Indonesia sudah ada ya, tapi aku nggak tahu. Setelah selesai beli minumannya di sini, aku langsung pulang karena di rumah itu masih banyak kerjaan yang belum aku kerjakan. Karena biasanya kalau anak-anak di rumah itu aku nggak bisa ngerjain kerjaan rumah secara maksimal karena aku mesti fokus jagain mereka. Dan mumpung anak-anak keluar, di sini aku langsung beres-beres rumah sebisa dan semampu aku. Mumpung anak-anak nggak di rumah, sekarang aku mau ngepel teras ya, karena ini teras kotor banget karena di luaran itu
banyak debunya. Jadi aku pel ala kadarnya saja, semampu aku, karena waktunya juga nggak banyak. Mungkin sebentar lagi anak-anak juga pulang dan minta kelon mau tidur siang. Jadi untuk kalian banyak yang tanya, Mbak, kalau jobnya jaga anak itu apa mesti mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya? Jawabnya iya, tapi kebanyakan kalau jaga anak itu kita itu lebih fokusnya ke anak. Kalau masalah kerjaan rumah tangga itu mungkin kalau anak-anak tidur atau ada waktu itu baru dikerjakan, tapi biasanya itu setiap majikan juga nggak sama peraturannya. Ada yang jobnya jaga anak tapi rumah juga dituntut untuk bersih kinclong mengkilap ya. Tapi kalau majikan aku itu alhamdulillahnya itu orangnya pengertian banget, nggak menuntut, karena mereka tahu aku jaga anak-anak mereka itu sudah kewalahan. Setelah selesai ngepel terasnya, di sini lanjut aku mau masukin baju putihnya ke dalam mesin cuci. Dan untuk baju putih sendiri, di sini majikan aku membelikan deterjen khusus ya. Kata majikan aku deterjen ini itu lebih kuat ya tenaganya, nggak tahu tenaganya apa. Maksudnya itu bisa lebih bersih, karena biasanya kalau baju putih itu kan susah ya, kerak-kerak noda membandelnya itu untuk hilang. Jadi kalau pakai deterjen ini itu dia itu lebih ampuh. Setelah beberapa saat mesin cucinya muter-muter, sekarang udah kering dan berhenti, aku langsung jemur aja satset kayak gini. Jadi cukup sekian ceritaku hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.